www.radiohidayah.com. Ada Anda yang menyimak siaran kami melalui layanan live Instagram, live halaman Facebook, atau juga channel YouTube dari Radio Hidayah Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan kita bersua bersama guru kita, beliau kita Al Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al Banjari hafizahullah taala di acara rutin kita yaitu konsultasi syariah. Dan untuk bulan Ramadan ini adalah pertemuan kita yang pertama di edisi hari Jumat, hari yang keempat di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bertepatan hari ini tanggal 16 April 2021. Pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, kami sapa juga untuk pemirsa televisi dakwah yang merelai kajian ini dan juga radio-radio dakwah yang juga ikut merelai kajian ini, serta channel atau juga akun-akun di media sosial yang turut serta meramaikan dan membagikan kajian kita di Jumat pagi ini, konsultasi syariah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dan terhubung bersama beliau langsung dari kediaman beliau di komplek Pesantren Intan Ilmu atau Masjid Umar bin Khattab di Barito Kuala, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, anak Abu ini terlebih dahulu akan menyapa beliau dengan hangat, guru kita, buya kita, Al Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al Banjari hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga dengan Ustaz, keluarga, dan kaum muslimin di sana. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan memasuki. Namun sebelum kita bacakan beberapa konsultasi atau pertanyaan yang sudah masuk, insya Allah kita akan dengarkan dulu tausiah singkat atau ceramah singkat mengawali konsultasi syariah kita. Kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan dan ulas di pagi hari ini. Langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 4 Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam program konsultasi syariah
bersama Radio Hidayah 103.4 FM. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Sebelumnya, karena ini adalah pertemuan pertama bersama Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau, sebelumnya saya ingin mengucapkan marhaban Ramadan Mubarak. Selamat datang Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah bagi para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik, petunjuk, kemudahan untuk mengerjakan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pesan singkat sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar sekalian, yaitu bersyukurlah apabila seorang muslim diberikan kesempatan untuk kembali mendapatkan bulan Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bersyukurlah, karena orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah dimasukkan ke alam barzakh, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, salah satu yang harus kita cermati, mereka sangat ingin kembali memasuki bulan Ramadan, saking berkahnya bulan ini. Maka kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati kembali Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah, bersyukurlah dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan kembali untuk mendapati bulan yang penuh dengan berkah ini. Bersyukurlah dengan menancapkan di dalam hati rasa puja-puji dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam bulan Ramadan ini. Bersyukurlah dengan anggota tubuh kita, dengan mata kita di dalam bulan Ramadan kita gunakan untuk mengerjakan amalan yang paling utama, yaitu membaca Al-Quran. Dengan lisan kita gunakan untuk mengerjakan amalan paling utama, yaitu membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Karena doa-doa di dalam bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah," yakni fi Ramadan. Setiap hamba dari mereka yang memasuki bulan Ramadan memiliki
doa-doa yang dikabulkan, memiliki doa-doa yang dikabulkan. Maka bersyukurlah memasuki bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah, karena bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, syahrul ta'ah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan ketaatan, bukan bulan kemalasan, bukan bulan kelemahan, bukan bulan sia-sia, tetapi bulan Ramadan malah tambah untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu pesan di awal konsultasi syariah, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Kita kembali kepada Abu Auni membacakan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Nah. Iya. Iya. Nah, jazakallah. Iya, nah, jazakallah khairan atas. Baik, jazakallah khairan atas penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari, hafizahullah ta'ala. Dan kita aminkan terlebih dahulu doa yang beliau panjatkan tadi di awal perjumpaan kita ini. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, ya, rasa syukur kita, mari kita juga pergunakan gadget atau smartphone yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk menuntut ilmu syar'i. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, silakan pergunakan gadget atau smartphone yang di depan atau di genggaman Anda untuk bertanya kepada beliau, baik melalui layanan interaktif kami atau juga melalui layanan WhatsApp dan juga SMS pesan singkat. Sudah ada yang tersambung, silakan untuk yang ingin konsultasi atau bertanya secara langsung kepada beliau, silakan. 08117530.000. Baik, terputus. Silakan. Ya, baik, kita akan persilakan dulu untuk penanya yang pertama. Penanya yang pertama dari WhatsApp. Pertanyaannya, bismillah, apabila setelah 40 hari nifas masih keluar darah, apakah ini dihukumi darah istihadah, Ustaz? Dan bagaimana bersuci dari kencing bayi perempuan yang masih minum ASI jika suami istri berantem sehingga sudah pisah ranjang setelah 1 tahun lebih, apakah statusnya masih suami istri, Ustaz? Ya, pertanyaan diulang dulu. Yang pertama tentang pertanyaannya begini, Ustaz. Mungkin satu pesan ini ada beberapa pertanyaan. Ya, bacakan satu-satu dulu. Baik, Ustaz. Yang pertama, apabila setelah 40 hari nifas masih keluar darah, apakah ini dihukumi darah istihadah, Ustaz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan, saat melahirkan ataupun sebelum melahirkan. Dan darah nifas pengertiannya baik itu sehari atau 2 hari sebelum melahirkan ataupun keluar saat melahirkan ataupun keluar setelah melahirkan. Dan untuk banyak atau sedikitnya darah nifas, maka pendapat dari mazhab Hanafi, Hambali, dan ini adalah pilihan dari mazhab dari Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Asy-Syaukani,
dan juga ini yang difatwakan oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama bahwa nifas yang paling banyak adalah 40 hari. Nifas yang paling banyak adalah 40 hari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman wa 40 lailah." Para wanita-wanita nifas tidak melakukan sholat dan puasa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari 40 malam. Dan juga hal ini berdasarkan ijma' para ulama sebagaimana yang dinukil ijma' oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tada'u as-salata 40 yauman. Para ulama berijma', bersepakat dalam sebuah permasalahan dari agama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi dan ulama-ulama setelah mereka, bahwa wanita-wanita nifas meninggalkan sholat selama 40 hari illa antara tuhra qabla dhalik fatagtasil wa tusalli, kecuali wanita nifas tersebut melihat kesucian sebelum 40 hari, maka boleh untuk mandi, kemudian setelah itu sholat. Dinukilkan ijma' juga oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Beliau mengatakan aqsa muddatin nifasi 40 yauman. Masa nifas yang paling lama adalah 40 hari. Dan diriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan A'idh bin Amr al-Muzani, Ummu Salamah, dan seluruh dan mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mukhalifa lahum fihi, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Maka apabila ada keluar darah setelah 40 hari, maka itu adalah darah istihadhah, bukan darah nifas. Apabila darah istihadhah, maka berarti dia seperti wanita suci. Bedanya dia membasuh kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian sholat. Dan apabila darah istihadahnya terlalu banyak, dia mandi jika mampu, kemudian setelah itu dia berwudu, lalu dia sholat sebagaimana biasa. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz tentang darah nifas atau darah istihadah. Masih di pesan yang sama Ustaz tadi, pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana bersuci dari kencing bayi perempuan yang masih minum ASI? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita ingin mengetahui dulu apa itu najis. Najis pengertiannya disebutkan oleh para ulama adalah suatu zat yang dianggap kotor secara syariat. Suatu zat yang dianggap kotor secara syariat. Dan ini yang menentukan adalah syariat Islam, bukan kita. Dan termasuk najis adalah yaitu air kencing, baik itu dari manusia
ataupun air kencing dari hewan, maka air kencing adalah najis. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan air kencing dari manusia yang mana manusia tersebut masih berumur bayi? Tadi pertanyaannya masih minum air ASI atau sudah selesai? Masih minum ASI, Ustaz. Ya, masih minum ASI, maka apabila seorang bayi yang masih minum ASI, maka air kencingnya cukup untuk disiram atau dipercikkan saja, ya, dipercikkan saja. Apabila air kencingnya dari bayi yang masih minum ASI dan tidak memakan apapun, maka dipercikkan saja. Akan tetapi apabila bayi yang sudah makan makanan selain air susu ibunya, maka disiram. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan yang terakhir masih dari pesan yang sama di WhatsApp. Jika suami istri berantem sehingga sudah pisah ranjang selama 1 tahun, apakah statusnya masih suami istri, Ustaz? nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selama suami tidak mengucapkan kata cerai kepada istrinya, meskipun terpisah beberapa tahun, maka sang istri masih berstatus istri seorang suami tersebut. Kecuali kalau seandainya sang istri mengurus di pengadilan tentang statusnya, kemudian nanti pengadilan menjatuhkan talak atas suami tersebut. Misalkan sang suaminya digugat cerai oleh istrinya, maka pada saat itu sang suami dia menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak. Akhirnya status sang perempuan tersebut dia menjadi seorang janda cerai. Atau juga pengadilan memberikan keputusan bahwa sang istri ini sudah terlepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya apabila sang suami tidak bisa dihadirkan dan juga tidak pernah ada komunikasi bertahun-tahun, kemudian tidak bisa didatangkan, kemudian juga tidak bisa ditemui, tidak ada kabarnya, maka nanti pengadilan berhak untuk menentukan status seorang perempuan ini, karena Islam tidak menzalimi seorang perempuan, tidak menggantung perempuan tersebut dijadikan istri tetapi tidak dinafkahi lahir batin, dan juga tidak menggantung perempuan tersebut tidak dicerai tetapi tidak dinafkahi lahir batin. Jadi wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. 3 pertanyaan sekaligus sudah dijawab dari 1 orang WhatsApp, dan kita akan beralih ke pertanyaan interaktif. Langsung saja silakan 0811 7530.000. Silakan yang ingin bertanya konsultasi syariah bersama Al Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari jazakallahu taala. Sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Di Sungai Pagar, Pak Slamet. Pak Slamet di Sungai Pagar, Riau. Silahkan Pak Slamet. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak Slamet mau nanya ini Pak. Masalah sholat tahajud itu surat-suratnya bacanya harus diwajibkan surat apa harus ditentukan berapa kali atau gimana gitu.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salat tahajud adalah salat yang dikerjakan setelah tidur, maksud saya. Salat tahajud adalah salat yang dikerjakan setelah tidur, sebagaimana hadis ayat Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari waktu malam maka bangunlah untuk salat tahajud sebagai amalan sunnah bagi engkau. Dan salat tahajud dinamakan juga salatul lail, salat malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari dan tidurlah sedikit saja, setengahnya atau kurang darinya sedikit, atau tambahi atasnya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa dari hamba-hambanya adalah orang yang bertahajud, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit dari malam tidur, ya. Maka salat tahajud adalah salat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Dan salat tahajud tidak ada batasan rakaat yang tertentu. Tidak ada batasan rakaat yang tertentu. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Jika salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir 1 rakaat saja. Tutiru ma qad shalla. Dia mengakhiri sholat tersebut dengan bilangan ganjil terhadap apa yang sudah dia sholati. Dan waktu sholat tahajud bisa di awal malam, di pertengahan malam, di sepertiga malam terakhir. Dan bacaan-bacaan dari sholat tahajud, maka dianjurkan bahwa apabila ada orang yang ingin mengerjakan sholat tahajud, untuk mengerjakan sholat yang ringan dahulu, ya, untuk mengerjakan sholat yang ringan dahulu 2 rakaat sebelum dia kemudian mengerjakan sholat tahajud selanjutnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang sholatnya beliau 11 rakaat, terkadang sholatnya 13 rakaat, termasuk di dalamnya itu adalah sholat witir. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dari waktu malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khams la yajlisu illa fi akhirihinna. Beliau mengerjakan witir dari salat 13 rakaat tersebut dengan 5 rakaat witir, tidak duduk kecuali pada akhirnya. Begitu juga beliau pernah sholat 9 rakaat. Kemudian beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu setelah itu beliau berzikir kepada Allah, bertahmid, berdoa. Kemudian setelah itu beliau
sholat 1 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat beliau bisa 13 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 5 rakaat, ya. Itulah sholat tahajud plus witir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bacaan-bacaannya, maka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Al-Quran ayat apa saja yang dibaca, silahkan dia membacanya. Kemudian juga berdasarkan ayat Al-Quran, hendaklah seseorang membaca sesuai dengan apa yang mudah bagi dia untuk membacanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Allah memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang silahkan membaca apa saja yang mudah baginya dari Al-Quran saat melaksanakan sholat tahajud. Wallahu a'lam. Nah, Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Selamat yang bertanya di Sungai Pagar Riau bisa memahami penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Masih ada yang sudah tersambung di ujung telepon. Silahkan yang ingin konsultasi atau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ummu Farid di Siak Hulu. Ummu Farid di Siak Hulu, Riau. Silahkan Ummu Farid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, beberapa waktu lalu ibu Ana menangis karena waktu itu kami itunya tidak setuju beliau mengadakan acara menyambut bulan suci Ramadan, karena hampir setiap tahun ibu Ana itu mengadakan acara tersebut. Kami sudah melarang karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, juga tambah rumah waktu itu kebanjiran. Kami sarankan lebih baik daripada mengadakan acara tersebut, lebih baik kita menyembunyi rumah. Cuma ibu Ana ini saya tidak, tetap katanya sudah niat, kata dia, tetap melakukan acara tersebut dengan mengundang banyak orang. Setelah acara tersebut, beliau mengeluh, duit udah tidak ada, rumah kebanjiran lagi. Jadi kami ini sebagai seorang istri harus meminta restu kepada suami karena saya tidak bekerja. Tapi orang suami tidak mengerti. Dia selalu apa yang dilakukannya, apa yang diinginkannya dapat, gitu Ustaz. Jadi dia menangis, katanya kami tidak memperhatikan dia. Dia selalu membanggakan orang yang memberikannya uang, ini itu katanya. Jadi kami kadang-kadang tersinggung dengan apa orang tua. Kami memang tidak memberi banyak Ustaz. Kami setiap bulan insya Allah kami memberi sedikit gitu untuk orang tua. Apakah saya berdosa membuat orang tua saya menangis gitu? Karena dia bilang kalian ini nggak ada membantu untuk acara itu, kalian marah aja, kata dia. Kami bukan marah, kami hanya melarang, jangan Bu, dan karena itu hanya buang-buang uang. Saya ingin berinfak lebih baik ke anak yatim dan lain sebagainya. Nah, seperti itu setiap tahun, hampir setiap tahun. Suami saya juga kadang-kadang udah marah dengan apa, kayak mana mama, kata dia. Nanti pusing, nanti nggak ada duit, nggak ada ini, kata dia. Jadi saya bingung, Ustaz. Ibu saya nangis, katanya kami tidak memperhatikan dia. Sementara dia bikin acara tersebut, Ustaz pergi ke rumah orang. Itu aja kalau saya bilang,
meminta gitu dengan pemuka masyarakat gitu. Dia sendiri yang bercerita kepada saya. Jadi saya kadang-kadang malu. Ibu saya ini terlalu gitu memaksa sendiri gitu Ustaz. Ya. Apa yang harus saya lakukan dengan ibu saya tersebut Ustaz? Berdasarkan saya karena beliau menangis dengan apa yang saya lakukan Ustaz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ummu Farid di Kabupaten Siak Hulu, Provinsi Riau. Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukumnya seorang anak yang membuat sedih orang tuanya ini termasuk kedurhakaan. Akan tetapi di dalam beberapa kejadian terkadang orang tua yang membuat kekeliruan di dalam permasalahan tersebut, sehingga orang tua yang membuat kekeliruan sehingga dia sendiri yang akhirnya menjadi sedih. Maka dalam hal ini sikap yang paling bagus dari seorang anak adalah meminta halal kepada orang tuanya, bahwa mungkin kelakuan kami kurang tepat, mungkin pendapat kami kurang baik, maka mohon dimaafkan. Dan seorang anak meskipun dia dalam keadaan benar, dia tetap wajib bersabar dengan keadaan dan juga kelakuan orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan bahwa tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau seandainya mereka berdua atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua dan tinggal bersama kalian, maka janganlah ucapkan perkataan ya, dan ucapkanlah perkataan yang baik dan mulia kepada mereka. Maka saya nasihatkan kepada anak dan juga ibu yang bertanya tadi, minta halallah kepada kedua orang tua atas kelakuannya. Adapun acara yang dilakukan oleh ibu, maka tidak ada syariatnya dalam agama Islam menyambut bulan Ramadan dengan acara tertentu. Menyambutnya adalah dengan bersyukur kepada Allah, bertekad yang baik untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, berdoa agar dimudahkan beribadah dalam bulan Ramadan. Tidak ada acara khusus. Nah, itu sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Seperti yang saya ungkapkan tadi, minta halal kepada orang tua. Kemudian yang kedua, berilah apa yang bisa diberi kepada kedua orang tua sehingga mereka tetap merasakan ada uang, ada bekal untuk menghadapi Ramadan ini. Intinya saya nasihatkan, bersabarlah dengan kelakuan orang tuamu. Sungguh kelakuan kita saat kita masih kecil lebih daripada kelakuan orang tua kita saat kita sudah dewasa. Bersabarlah dengan kelakuan orang tuamu, ya. Minta halallah, carilah ridhonya, jangan buat dia sedih. Kalau seandainya ada orang tua yang melakukan kekeliruan ataupun penyimpangan, maka nasihatilah dengan nasihat yang baik. Ya, adapun kita membuat mereka sedih, ya, kemudian kita biarkan mereka, maka ini tidak benar. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan juga nasihat dari Ustaz. Ya, apa yang sudah disampaikan curhatan dari Ummu Farid tadi di Kabupaten Siak Hulu, Provinsi Riau, kepada kita semuanya, mudah-mudahan yang beliau alami mudah-mudahan tidak menimpa kita, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan kembali angkat
Kita berikan dulu kesempatan untuk pertanyaan yang jauh-jauh dikirimkan dari Lasem Rembang, Jawa Tengah. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah dari Lasem Rembang, Jawa Tengah. Pertanyaannya, Ustaz, saya mendapat hadiah di grup ibu-ibu PKK. Yang saya khawatirkan itu pembagian dari hasil riba. Hadiah itu berupa mukena dan bahan-bahan pokok makanan. Apa yang harus saya lakukan dengan hadiah itu, Ustaz? Saya sudah pernah mengatakan kalau saya tidak usah dikasih, tetapi waktu saya tidak di rumah, hadiah itu sudah ada dalam rumah saya. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya kembalikan atau saya berikan ke orang yang membutuhkan? Kalau saya kembalikan, saya takut mereka kecewa. Kalau saya berikan ke orang lain, saya takut saya penyebab mereka yang menerima dosa. Mohon penjelasannya dan jawabannya Pak Ustaz. Terus terang saya bingung. Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila kita mendapatkan hadiah dari orang kafir, misalkan Yahudi atau Nasrani, yang mereka bekerja dengan cara yang tidak halal, entah riba, entah itu menipu, kemudian menghasilkan sesuatu. Lalu hasil sesuatu tersebut mereka berikan hadiah kepada kita. Maka ini tidak mengapa untuk diterima oleh seorang muslim. Ya, untuk diterima oleh seorang muslim. Kenapa? Karena barang tersebut berpindah dari orang yang memberi hadiah kepada kita dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Tidak mengapa kita terima, asalkan barang tersebut adalah barang yang halal. Ya. Adapun kalau berbicara tentang sikap wara, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Abdullah bin Mas'ud maksud saya, mengatakan bahwasanya apabila seseorang ingin menyelamatkan dirinya, maka dia lebih baik tidak menerimanya. Ya, ini kalau seandainya kita berbicara sikap wara, meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir terperosok kepada yang haram di akhirat. Ya, terperosok kepada yang haram di akhirat. Jadi asal hukumnya mubah, kecuali orang yang mencuri, kemudian barang curian tersebut diberikan hadiah kepada kita. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena barang curian itu milik orang lain, tidak bisa diberikan hadiah kepada seseorang yang bukan pemiliknya. Ya. Beda hal kalau seandainya dia bekerja, pekerjaannya haram, tetapi kemudian menghasilkan gajinya dia berikan hadiah kepada kita, atau dia belikan sesuatu barang dan barang tersebut dia berikan kepada kita, maka ini tidak mengapa karena perpindahannya dengan hal yang halal, yaitu hadiah, maka diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan atas penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu yang bertanya dari Lasem Rembang, Jawa Tengah memahami jawaban dan menerima nasihat dari Ustaz. Baik, masih dari Jawa Tengah. Kali ini dicantumkan pemirsa MKSS TV atau Majelis Kajian Sunnah Semarang. Majelis Kajian Sunnah Semarang TV bertanya, manakah yang lebih afdol, sholat tarawih sendiri di rumah atau sholat tarawih berjamaah di masjid dekat rumah yang masih melakukan ritual zikir bersama atau salawat antara pergantian rokaat sholat? Terkadang di jadwal imam tarawih di masjidnya tidak tumakninah saat ruku, sujud, dan tasyahud akhir, sehingga ana sering tertinggal bacaannya.
Terkadang masih ngerasa kurang sempurna ibadahnya jika mengikuti sholat tarawih dekat rumah jika pas imamnya tidak tumak ninah. Mohon penjelasannya Ustaz dari pemirsa MKSS TV di Semarang. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila seseorang melihat hukum asal dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati bahwa sholat tarawih bersama imam sampai selesai lebih utama. Hal ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailah. Sesungguhnya seseorang jika sholat bersama imam sampai selesai dihitungkan untuknya pahala sholat semalaman suntuk. Nah, asal hukumnya tarawih bersama imam di masjid sampai selesai lebih utama. Ya, akan tetapi yang jadi permasalahan sekarang adalah di dalam sholat tarawih bersama imam sering ada perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam agama, ya, dalam agama. Di antaranya yaitu mengucapkan sholawat di antara dua sholat tarawih. Mengucapkan sholawat di antara dua sholat tarawih. Maka ini belum ada dalilnya, petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal, yaitu faslun fi dzikri ba'da taslimatain min salatit tarawih. Fasal berzikir di antara dua salam dari salat tarawih. Maka beliau mengatakan wa yambaghi lil imam an yajtaniba ma ahdatsuhu min adz-dzikr ba'da kulli taslimatain min salatit tarawih. Dan hendaknya seorang imam menjauhi apa yang dibuat-buat baru oleh orang-orang berupa zikir setelah setiap dua salam dari sholat tarawih. Wa min raf'i aswatihim bidzalik, dan juga mengangkat suara akan zikir tersebut. Wal masyu ala sautin wahid, kemudian berjalan di komando dengan satu suara. Fa inna dzalika kulluhu minal bid'ah, sesungguhnya hal tersebut termasuk dari perbuatan bid'ah, ya. Kemudian juga wa kadzalika yunha an qaulil muadzin ba'da dzikrihim ba'da taslimatain min salatit tarawih as-salatu yarhamukumullah fa innahu muhdatsun aidan wal hadatsu fid dini mamnu'. Dan demikian pula dilarang dari perkataan seorang muadzin setelah berzikir di antara dua salam dari sholat tarawih, yaitu ucapan as-salatu yarhamukumullah. Sesungguhnya itu perkara yang mengada-ngada juga dan perkara yang baru di dalam agama terlarang. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma khulafa'u ba'dahu thumma as-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in. Walam yuzkar an ahadin minas salaf fa'ala dzalika fayasa'una ma wasa'ahum. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian para khalifah setelah beliau dan para sahabat alaihi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak disebutkan, diriwayatkan dari seorang pun dari para salaf saleh mengerjakan akan hal itu. Maka kita melapangkan dengan apa yang dilapangkan oleh mereka. Jadi tidak bisa kita melakukan hal tersebut. Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita dihadapkan kepada sebuah masjid yang demikian, maka lebih baik dia mencari masjid yang lain. Apalagi tadi disebutkan kurang tumak ninah. Saya anggap bukan tidak tumak ninah, tetapi mungkin kurang tumak ninah, ya, kurang tumak ninah. Maka
ini belum bisa diikuti, maka lebih baik dia mencari masjid yang lain. Kalau seandainya masjid yang lainnya ada, walhamdulillah. Kalau tidak ada, maka dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat isya berjamaah, kemudian dia pulang, ya, dan mengerjakan sholat tarawih di rumah. Wallahu alam. Nah, Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan pemirsa MKSS TV di Semarang tadi, Majelis Kajian Sunnah Semarang, bisa memahami jawaban yang alhamdulillah dengan hati-hati Ustaz sudah menjawabnya. Mudah-mudahan tidak gagal paham dalam menerima jawaban dari Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di sini ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf untuk yang ingin menelpon. Berhubung waktu kita terbatas, kita ajukan satu pertanyaan yang terakhir dari WhatsApp, ya, dari WA. Pertanyaannya, semoga Ustaz dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan Ustaz, mau nanya, kapan saja waktu membaca doa kunut dalam sholat witir? Apakah di 10 hari malam terakhir saja Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asal hukumnya di dalam doa kunut dalam sholat witir itu dilakukan di dalam sholat witir, ya, di dalam sholat witir, baik itu di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, karena dia termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa doa yang aku baca saat sholat witir, saat doa sholat witir. Ini menunjukkan bahwasanya diperintahkan atau disyariatkan untuk membaca doa kunut witir saat sholat witir, ya, doa kunut witir saat sholat witir. Dan belum ada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau meninggalkan ataupun mengerjakan, kadang meninggalkan, kadang mengerjakan, belum ada. Demikianlah dalilnya bahwa diperintahkan untuk membaca doa kunut saat sholat witir. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa terkadang Nabi Muhammad SAW berkunut. Terkadang, ya. Kenapa kita katakan terkadang? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang meriwayatkan witir, meriwayatkan sholat witir, beliau tidak menyebutkan kunut pada sholat witir. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melakukannya secara terus-menerus, maka niscaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum akan menukilkannya kepada kita, ya, menukilkannya kepada kita. Maka ini menunjukkan bahwa beliau terkadang mengerjakan doa kunut pada sholat witir. Nah, ini baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Memang ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan juga beberapa sahabat Rasulullah SAW
maka beliau tidak berkunut pada bulan Ramadan seluruhnya. Tidak berkunut pada bulan Ramadan seluruhnya. Sebagian ulama menganjurkan untuk imam agar terkadang meninggalkan kunut di dalam meninggalkan kunut di dalam sholat witir dalam bulan Ramadan. Terkadang mengerjakannya agar diketahui bahwasanya itu bukan wajib. Dan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah meriwayatkan bahwa sebagian para salaf saleh seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Umar, Muhammad bin Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Az-Zuhri, Yahya bin Withab, dan juga ini pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa mereka berpendapat membaca doa kunut witir pada dari mulai pertengahan bulan Ramadhan. Dan ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam pada sholat tarawih jika telah lewat setengah bulan Ramadhan untuk melakukan sholat tarawih dan witir dan doa kunut pada sholat witir. Ya, jadi di situ terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan sama sekali untuk membaca doa kunut witir dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan dianjurkan untuk membaca doa kunut witir dalam bulan Ramadan, ya. Kemudian ada yang mengatakan dari pertengahan. Wallahu alam, perkaranya luas, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka siapa yang mengambil salah satu pendapat dari pendapat ini, maka tidak mengapa, dan kaum muslimin berlapang dada dalam perkara ini. Ini termasuk permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Wallahu alam. Naam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang cukup panjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa memahami pertanyaan dari WhatsApp tadi dan ya, tentang witir tentang doa kunut di sholat witir. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, kita dengarkan nasihat tambahan atau ikhtitam di penghujung kajian konsultasi syariah kita. Silakan Ustaz, tafadhol. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, di penghujung konsultasi syariah ini ada sebuah nasihat yang menarik dari pelajaran puasa. Salah satu pelajaran puasa adalah tentang keikhlasan. Kita bisa belajar ikhlas dari puasa. Sebagaimana perkataan para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya wa qalla lamma kanatil a'mal tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslama min syauq bi khilafis shaum. Ketika amalan-amalan ibadah dikerjakan itu terlihat oleh orang, maka sedikit yang selamat dari riya, berbeda dengan puasa. Coba sekarang kita lihat di samping kanan kiri kita, di jalan, di kantor, di sekolahan, di masjid, kita tidak tahu apakah si fulan tersebut puasa atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang bisa belajar dari puasa tentang konsep keikhlasan.
yaitu semakin rahasia semakin ikhlas. Begitu juga perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, jami'ul a'mal, seluruh perbuatan terlihat saat mengerjakannya, berbeda dengan puasa. Puasa tidak ada yang mengetahuinya. Maka oleh karena puasa ikhlas, maka puasa mendapatkan pahala yang besar, tidak bisa dihitung oleh manusia, hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sebesar apa hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yang artinya kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang langsung akan mengganjarnya. Dan kita tahu Allah maha luas rahmatnya, maha luas karunianya. Aku yang langsung mengganjarnya. Kenapa? Karena di dalam puasa ada keikhlasan. Dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karena aku. Maka konsep ikhlas ada pada puasa. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Lakukan itu di dalam bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas nasihat di penghujung kajian konsultasi syariah kita ini, yang disaksikan mungkin dari kaum muslimin muslimat di penghujung di tanah air dan juga di seluruh mancanegara yang menyimak siaran ini. Jazakumullah khair.